Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kenalkan, nama saya Elizabeth Hutagalung. Saya akan membahas topik yang kedua, yaitu terbentuknya identitas masyarakat Indonesia. Identitas masyarakat Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah yang membentuk negara ini ketika kolonialisme Barat datang ke Indonesia sekitar abad ke-16. Kolonialisme Barat yang melakukan monopoli perdagangan terhadap Indonesia menimbulkan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu melalui perdagangan antar pulau pada zaman kejayaan Islam terjadi pertukaran budaya, pengalaman, dan pengetahuan yang berasal dari pedagang yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda-beda tersebut. Lihat bahwa terdapat persamaan di antara mereka, yaitu agama yang dianut, budaya, bentuk fisik, dan warna kulit. Mereka melihat bahwa pedagang Nusantara tersebut memiliki persamaan-persamaan. Persamaan tersebut semakin terasa ketika mereka membandingkan dengan agama, warna kulit, dan budaya dari pedagang Barat tersebut. Faktor yang kedua adalah adanya perasaan yang sama yang semakin meningkat setelah mereka sama-sama dirugikan oleh pendatang Barat dan melalui sistem politik monopoli yang dilakukan secara legit. Juga menimbulkan rasa solidaritas di antara para pedagang Nusantara untuk menghadapi kekuatan pedagang asing tersebut. Dan muncullah bahasa Melayu yang memiliki peran besar dalam pembentukan integrasi bangsa Indonesia. Bahasa ini tumbuh sejalan dengan perkembangan penyebaran bahasa Islam di Indonesia. Jika perdagangan Nusantara mengalami perkembangan yang sangat pesat, pada abad ke-15, bangsa Melayu yang telah tersebar di sebagian wilayah Indonesia mulai mengambil peran. Dalam kegiatan tersebut, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Diperkirakan dengan peran bangsa Melayu yang cukup aktif dalam perdagangan antar pelabuhan, menyebabkan kebudayaan dan bahasa Melayu menyebar di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Para pedagang Nusantara tersebut menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Memperlancar komunikasi dalam perjanjian dagang, penentuan harga, dan jenis barang, diperlukan bahasa yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh penduduk di kota-kota pelabuhan. Dari faktor kepraktisan digunakannya bahasa Melayu dalam komunikasi dagang dipengaruhi oleh sikap terbuka dan toleransi di antara para pedagang Nusantara. Melalui komunikasi akan ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan hidup masing-masing suku bangsa. Unsur persamaan budaya bisa dijadikan dasar untuk membentuk identitas yang sama atau penguat sebagai satu bangsa. Adapun perbedaannya bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkaya budaya dan meningkatkan toleransi pemahaman atas perbedaan-perbedaan tersebut. Melalui perkembangan sejarah, akhirnya bahasa Melayu digunakan oleh organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Bahasa ini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan akhirnya integrasi bahasa secara politis benar-benar diwujudkan dalam pernyataan politik Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain menyatakan bertanah air dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Identitas masyarakat Indonesia pada saat ini telah diwarnai dengan sejarah yang pernah dijajah oleh kolonialisme.
Di sisi lain, dengan adanya kolonialisme muncullah sebuah identitas baru ketika tersiar berita proklamasi yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Timbullah identitas yang baru bahwa masyarakat Indonesia adalah negara yang satu dan bebas. Kemerdekaan adalah tanda munculnya ideologi Indonesia yang berasal dari kebudayaan dan yang mengarahkan kebudayaan tersebut terhadap persatuan bangsa. Dan begitu, identitas masyarakat Indonesia tidak hanya merujuk terhadap identitas kebudayaan masing-masing, namun perbedaan-perbedaan tersebut juga dipersatukan lewat ideologi. Masa-masa kerajaan dan penjajahan telah membentuk mentalitas masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap kelompok elit yang berkuasa. Kemudian setelah masuknya masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia memilih sosok pemimpin. Dan masuknya masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia memilih sosok presiden untuk memimpin bangsa Indonesia. Nah, menurut Max Weber, ada perpindahan antara traditional authority menjadi charismatic authority, di mana otoritas tradisional masih menganut ciri-ciri feodalisme. Namun dengan adanya perpindahan menjadi otoritas karismatik, bentuk kekuasaan hierarkis bertahan, hanya mengalami sebuah perubahan dalam sosok pemimpin. Dalam hal ini masyarakat Indonesia menaruh kepercayaannya terhadap pemimpin presiden. Berdirinya suatu bangsa Indonesia berasal dari nilai multikulturalisme, sebab dari keragaman dan bukan keseragaman, negara ini bangkit dari masa penjajahan. Apabila nilai multikulturalisme tersebut dilemahkan, maka konsekuensi logisnya adalah identitas masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang satu akan juga dilemahkan. Beragamnya identitas bangsa Indonesia memunculkan beberapa bentuk identitas nasional seperti bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Indonesia seperti yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, kebudayaan nasional dan lambang negara. Kami sepakat dengan pendapat Smith yang mengatakan bahwa nasionalisme pada dasarnya berpusat pada satu etnis utama yang kemudian mengajak etnis lainnya untuk berintegrasi dalam satu identitas nasional. Di berbagai sumber yang telah kami temukan, identitas bangsa Indonesia itu yang memiliki simbol-simbol seperti Garuda Pancasila disebut berasal dari mitos keyakinan terhadap dewa pada zaman kerajaan masa lampau di Kediri. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di bawah lambang negara Garuda merupakan penggalan dari kitab negara Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tartula di era kerajaan Majapahit. Ada juga yang menyebut bahwa bendera merah putih berasal dari lambang warna yang diambil dari bulo kelopo atau gula kelapa. Berbagai simbol identitas bangsa lain yang terbentuk dari etnis yang beragam di Indonesia.